Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Kang Agus di kebun melon yang berlokasi di Pondok Pesantren Sahabatur Rasul, Desa Beringin, Taluk Kuantan, Riau. Dengan semangat bulan suci Ramadan, hari ini Pak Agus merepost kepada pemirsa kondisi tanaman melon yang dibudidayakan di Pondok Pesantren Sahabatur Rasul. Tanaman melon yang ada di Pondok Pesantren Sahabatur Rasul ini adalah bukti dari keseriusan saya untuk menindaklanjuti pesan atau rekomendasi dari pimpinan Pondok Pesantren Sahabatur Rasul. Beliau Bapak Dr. Kiai Haji Hamdani LCMA. Alhamdulillah, beliau berpesan pada saya untuk membangunkan lahan tidur yang ada di Pondok Pesantren Sahabatur Rasul untuk dijadikan kebun pertanian, tanaman pangan seperti sayur-sayur dan hortikultura. Pada hari ini tanaman melon yang sudah masuk fase pematangan buah, yang dalam deskripsi kemasan, karena ini adalah produk dari Bintang Asia, tertera masa panen pada usia 64 sampai dengan 68 hari setelah tanam. Dan pada saat ini melon madu atau yang berdaging oranye gelap sudah mau masuk umur 59 hari, alhamdulillah. Dan yang golden axis dari Bintang Asia juga sudah masuk umur 42 hari, 52 hari maksudnya, karena golden axis ini beda seminggu dengan yang melon madu atau rock melon, dan yang sebelah sana golden axisnya beda 2 minggu ya, karena keterbatasan tenaga kerja jadi selisih seminggu, dua minggu. Dan pada fase pematangan buah ini Bagus ingin mengecek bobot dari bibit dari produsen benih Bintang Asia seperti apa, berapa kira-kira bobot yang, dan saya membawa timbangan digital. Apakah sudah masuk grade A apa belum, kita tengok. Alhamdulillah 3, berarti kalau timbangannya kurang akurat, kurang lebih yang jelas sudah lewat dari 2,5 kilo. Alhamdulillah. Dan ini yang dibuahkan 2 pertanaman. Kita ulang coba. Masih tetap 3, berarti sudah masuk grade A, 2,5 kilo lebih. Ini adalah tanaman yang dibuahkan dua, nampaknya ini yang dibuahkan 2. Ini udah masuk 3, kita tengok yang golden nanti berapa kira-kira bobot dan dari bibit tanaman ini.
2,2. Alhamdulillah. Kalau timbangan ini kurang akurat, berarti sudah masuk di atas 2 kilo. Alhamdulillah. Coba kita ulang balik. Ya, di atas 2 kilo alhamdulillah. Dan pada fase pematangan buah, tentu kita harus memikirkan dua permasalahan. Permasalahan pertama adalah proses penjualannya atau marketing yang akan kita pikirkan. Apakah kita akan membawa tengkulak untuk membelinya ke sini, atau kita akan membawanya ke pasar sendiri. Jadi itu adalah fase yang harus kita pikirkan sebagai petani setelah pasca panen. Dua yang harus dipikirkan pertama pasca panen adalah penjualan, dan yang kedua pasca panen tentang lahan. Jadi lahan melon ini karena kondisinya sangat bagus, daun-daunnya masih bersih, itu artinya kita masih bisa ditanam ulang di lahan ini. Masih sangat bersih. Ini dibuahkan 2, yang sebelahnya dibuahkan 3, ada yang 1 juga nampaknya. Daun masih sangat bersih, jadi masih bisa ditanam ulang. Karena tanaman melon itu penyakitnya lebih cenderung ke jamur, lebih banyak di jamur dibanding dengan hama wereng. Ini yang beda 2 minggu dengan rock melon, dan ini yang beda 1 minggu dengan rock melon. Untuk tanam ulang pada tanaman melon di kebun ini bagus harus menemukan bakteri pengurai untuk menetralisir lahan. Bakteri yang bagus untuk menetralisir lahan supaya bisa ditanam ulang. Dan apabila bagus tidak menemukannya, tentu tidak berani untuk tanam ulang seperti melon atau CMK. Tapi apabila nanti bagus menemukan bakteri pengurai yang bagus, atau mungkin pemirsa punya bakteri pengurai, boleh didemplot. Alhamdulillah, saya terima dengan tangan terbuka. Tapi kalau tidak menemukan bakteri pengurai untuk menetralisir lahan, mungkin Pak Agus akan tetap tanam kembali tanpa bongkar musa, tanpa olah lahan, tapi dengan kacang panjang atau tomat. Tapi kalau Pak Agus menemukan bakteri pengurai yang bagus untuk menetralisir lahan, Pak Agus tanam ulang dengan melon atau CMK, dengan catatan Pak Agus menemukan bakteri pengurai lahan. Dan Pak Agus pun akan menengok pH juga, apakah pH-nya masih normal atau tidak pada kondisi fase sekarang, untuk menentukan bisa diolah kembali, ditanam kembali, atau harus bagus membawa pH meter. Kita akan coba. Lima 5,5, 5.
setengah, 4,5, 4. Nah, itu artinya kalau yang di wilayah ini 6, berarti kalau ini tidak akurat berarti sekitar 5,5. Dan yang di sini tadi itu di bawah 5, karena di sini adalah tempat pengocoran pupuk kimia yang jelas mengurangi pH, kadar jelas mengurangi pH. Dan kalau yang di sini tadi 5, berarti kalau ini tidak akurat berarti 4,5. Tapi kondisi tanah ini memang cukup keras, dan yang ini 6,5, 6, berarti kalau pH ini tidak akurat ini berarti 5,5. 5 berarti kalau tidak akurat ini mendekati 4,5, berarti masih bisa ditanam untuk tanaman melon atau cabai, karena lahan yang di lubang ini adalah tempat pemupukan pupuk kimianya seperti NPK 1616 tuh di sini. Dan nanti rencana kalau ditanam ulang itu dipindah di sebelah sini atau di sebelah sini yang rada jauh dari tempat pengocoran kemarin, jauh dari batang kemarin, sekitar 20 cm. Alhamdulillah, mungkin sekian dari Pak Agus. Ada salah Pak Agus mohon maaf, ini bukan pamer, ini bukan menggurui, sekedar sharing, berbagi, barangkali bermanfaat untuk pemirsa. Alhamdulillah daun-daun cukup segar padahal udah mendekati panen, berarti jamur memang betul-betul tidak berani masuk. Alhamdulillah, mohon maaf sekali lagi, bukan pamer, sangat bersih, mendekati panen dan sangat lebar, tebal. Ini daun atas pun sangat tebal. Alhamdulillah, berarti masih bisa ditanam ulang dengan CMK atau melon, dengan catatan menemukan bakteri pengurai yang bagus. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.